bagi mana rahayu mogi tan kacakra ring wibawanta ayo wardiasa wardi pelatdan suka sriam rarmo tanam satya merdayam jayati raparo saro sunu satya merdayam naru natalian Ki Bhagawanto natananda pawale maring bisaman hidup yang leluhur yang yen mana manusia acepuk ang laki rabi nunggal kena muang nunggal darah iguru rupa ke muang rabi ni muang nanak ni sampun ang laki rabi ngatan pariwang ni keni ke cakra bawa sosot upun rawi ledahat kuasan hidup yang betul marman kia karman ia wenang kelukat keruat oleh kiotonan muang pengerbatan tapal bolong nada depan Hari ini kita masuk di daerah desa Laut Brawah. Nah, hari ini kita mau ke pantai. Hari ini kita sampai di pantai Laut Brawah. Nah, inilah suasana pantai Laut Brawah yang ada hari ini. Kita mau ke desa Laut Brawah. Hari ini kita udah nyampe di pantai. Oke. Om Swastiastu, Om Awigendam Astu, Namaste. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya ada di pantai Laut Brawah. Nah, di sini tempat rekreasi teman-teman yang ada di daerah Jemberana. Sangat indah sekali, sahabat. Nah, kita lihat pantainya di sana. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini kembali saya ingin berbagi lagi kepada kalian semua. Saya ingin berbagi tentang apa? Tentang perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah, di mana di sini perkawinan antara seorang bapak mengawini ibu dan anaknya. Sahabat muda, mari kita ke pantai sana sambil jalan-jalan. Nah, kita ingin berbagi dengan perkawinan sedarah antara bapak dan kemudian istrinya, kemudian anaknya. Nah, unik memang ini. Nah, saya ingin berbagi tentang perkawinan sedarah. Sahabat sambil milenial, kita ingin duduk santai sambil menikmati keindahan daripada pantai Laut Brawah. Sahabat muda, sahabat milenial, nah, bagaimana tentang perkawinan sedarah itu? Bagaimana tentang perkawinan antara bapak
ibu, dan anaknya. Nah, di sini saya ingin membahas tentang perkawinan itu sendiri. Sahabat muda, sahabat milenial, di Bali perkawinan saudara sebenarnya sangat dilarang. Tidak ada ritual-ritual tertentu, tidak ada upacara-upacara tertentu untuk menghilangkan daripada kesalahan itu sendiri. Nah, dalam ritual yang namanya bebantenan, dalam yang namanya upacara, tentu di sini sangat dilarang. Nah, kenapa saya bilang begitu? Saya ambilkan contoh. Seorang anak muda dalam kehidupannya dia kumpul kebo, sahabat. Dia kumpul bersama dengan pacarnya. Nah, karena hidup bersama sebelum ada ikatan perkawinan, kemudian si anak muda itu bersama pacarnya itu dia kena musibah. Pacarnya mengandung. Kemudian pacarnya mengandung itu tidak ada jalan keluar untuk harus menikahi pacarnya itu sendiri. Nah, pada suatu saat kemudian orang tuanya, karena dia merasa gengsi, karena merasa bertanggung jawab di sini, tetapi dia tidak tahu tentang kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Seperti contoh, anaknya dikawinkan dalam keadaan bunting, dalam keadaan hamil. Karena gengsi, karena dia tidak mau menjadi bahan gunjingan orang di kampungnya atau teman-temannya, tentu dia melaksanakan upacara pawiwahan, upacara perkawinan. Nah, di sini di dalam Hindu itu tidak boleh dilakukan. Sangat dilarang untuk dilakukan. Saya sarankan kepada pandita, pada mangku-mangku atau pada yang terkait di sini, seharusnya jangan menjalankan perkawinan itu sendiri. Karena apa? Karena itu berakibat, sahabat. Berakibat sangat berakibat nantinya setelah si perempuan dan si laki ini akan menjadi satu ikatan perkawinan di sini. Dalam Lontar Brahmana Purana, di sana disebutkan bahwa pertemuan antara Kamebang dan Kameratih di sini itu ada syarat-syarat tertentu. Ada sah secara yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa, leluhur. Sah secara manusianya, sah secara Buddha di sini. Nah, itu harus dilakukan oleh orang yang betul-betul melaksanakan pernikahan. Nah, tetapi di sini sangat berbeda, sahabat. Karena apabila itu dilaksanakan perkawinan antara laki dan perempuan dalam keadaan hamil, maka di sini akan terjadi perkawinan, 3 perkawinan nyawa di sini antara bapak, ibu, dan anak dalam kandungan ini. Karena di sini orang yang menjalankan perkawinan itu adalah menurunkan Sang Hyang Semaroratih, menyatukan antara satu dengan yang lainnya. Di sini akan terjadi suatu perkawinan, di mana pada akhirnya perkawinan itu perkawinan antara bapak dan ibunya, antara bapak dan anaknya yang dalam kandungan itu sangat dilarang. Apabila anaknya perempuan, tentu bapaknya itu akan mempunyai 2 istri, anak perempuan dan istrinya, memadu. Di sini di lain pihak, apabila anaknya lelaki, nah si bapak ini akan memadu dengan anak lelaki itu sendiri. Sini akan terjadi suatu masalah yang sangat besar. Nah, kenapa saya bilang begitu? Nah, ketika itu terjadi, akan berakibat pada orang-orang yang melakukan perkawinan itu sendiri.
Anak-anak di kemudian hari, dia akan berani kepada orang tua. Anak-anak itu akan menjadi bandel. Anak-anak itu akan menjadi anak yang tidak suputra, tidak hormat kepada orang tuanya, bahkan mencaci maki orang tuanya. Bahkan kemungkinan akan terjadi di sini. Orang tua si mempelai akan menceraikan nanti, memisahkan. Nah, di sini sudah salah kita. Kita memutus jalinan kasih, megatang sih kalau orang Bali bilang. Nah, itu akibatnya. Jadi, anak yang lahir itu akan menjadi anak yang kurang baik, yang sangat membuat kita permasalahan dia tentang rezeki, tentang hidup berkehidupan untuk selanjutnya. Nah itu. Jadi dalam Brahmana Purana disebutkan juga di sana tidak ada ritual, tidak ada upacara yang menyelesaikan tentang menutup tentang aib atau menghilangkan tentang aib yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri. Tidak ada. Di sana cuma disebutkan bahwa apabila terjadi hal seperti itu, apabila ada perkawinan saudara, kemudian perkawinan yang menyalahi itu, maka di sana harus diruat. Nah, diruat itu pun hanya untuk menetralisir, bukan menghilangkan. Hanya untuk menetralisir, tidak menghilangkan. Nah, di sana diadakan pengeruatan namanya Siwa Gamana. Nah, kemudian di sana juga ada yang namanya pengeruatan yang paling signifikan, yang paling spesifik di sini adalah tentang pengeruatan tapel bolong. Saya ulangi, tapel bolong. Nah, di situ antara anak, ibu, kemudian suami, di sanalah kemudian diadakan pengeruatan yang nantinya supaya bisa menetralisir, tidak terjadi hal-hal tentang ale hayuning tentang perkawinan itu sendiri, biar menjadi lebih baik, sahabat. Nah, di sini bisa saya berpesan pada anak-anak muda, anak-anak milenial, dan sahabat-sahabat spiritual, kemudian teman-teman yang ada di alam Nusantara. Nah, di sini hendaknya lebih baik jangan kita melakukan perkawinan yang satu darah itu. Nah, apabila terjadi hal seperti itu, artinya dia hamil duluan, kemudian dia nikah, alangkah baiknya kita cuman upesaksi ke bute buti. Jadi cuman mebiokaon. Cuman itu aja, sebatas itu aja. Mebiokaon, kemudian namanya idihan yeh, itu aja. Jangan lebih dulu. Nah, setelah diatur nanti mebiokaon dan idihan yeh, kemudian kandungannya membesar, kemudian lahir seorang anak. Nah, baru setelah 3 bulan, baru bapak dan ibunya itu diupacarai sesuai dengan upacara pewiwahan yang lazim yang ada di tanah Bali. Nah, ketika bapaknya dan ibunya itu sudah selesai upacara, lalu baru kemudian menyusul anaknya diupacarai 3 bulanan. Nah, itu yang seharusnya dilakukan. Saya berpesan pada teman-teman spiritual, saya berpesan pada anak-anak muda milenial, kalau memang terjadi seperti itu, tidak usah gengsi, tidak usah malu. Jadi laksanakan dulu pembiokonan, kemudian tunggu sampai anak itu lahir, kemudian menjalankan upacara-upacara yang telah digariskan oleh agama kita, agama Hindu. Sahabat muda, sahabat milenial, nah itu tadi saya berbagi tentang perkawinan sedarah. Cukup saya berbagi hari ini, tentu saya kira sangat bermanfaat bagi anak-anak muda. Bermain dengan ombak-ombak yang ada di laut bawah ini,
kita akan kembali ke rumah. Kita mau balik ke rumah, sahabat. Oke sahabat muda, sahabat milenial, cukup hari ini saya berbagi. Mari kita pulang, kita sidap dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, kita pulang.